itu biasanya kita dapatkan hampir sama kasusnya antara otitis eksternal difus maupun sirkumskripta, yang membedakan biasanya dari hasil pemeriksaan fisik telinga atau otoskopi. Nah, kemudian ada namanya otomikosis. Otomikosis ini adalah infeksi pada telinga luar yang diakibatkan oleh jamur. Ini juga gejalanya yang khas adalah rasa gatal disertai rasa nyeri, ya. Rasa nyeri, kemudian pada pemeriksaan didapatkan ada sekret, ya. Kemudian di atasnya itu, di permukaannya itu didapatkan hifa yang menandakan bahwa penyebabnya adalah jamur. Jadi hifanya itu bisa berwarna hitam, ya, kehitaman, dan penyakit ini lebih sulit disembuhkan. Kenapa? Kalau otomikosis ini karena dia jamur penyebab penyakit ataupun gejala ini lebih suka hidup di daerah yang lembab, maka dianjurkan untuk menjaga telinga agar tetap kering. Namun agak sulit untuk kita biasanya karena belum untuk pola mandi kita mungkin, ya, biasanya secara tidak sengaja atau kita sudah lindungi telinga agar tidak basah tapi masih bisa tetap basah, atau kita mungkin keringat, ya, keringat. Jadi keringat itu juga bisa membuat telinga basah. Kemudian ada penyakit-penyakit sistemik yang membuat kondisi tubuh lembab. Ya, yang terakhir adalah kondisi perilaku kita, ya, kebiasaan kita mengorek telinga. Itu juga bisa membuat gesekan antara kepala alat pembersih telinga dengan liang telinga, sehingga terjadi iritasi yang membuat telinga juga tetap basah, sehingga jamur masih bisa muncul walaupun kita sudah berikan terapi. Oke. Jadi ini satu skenario, kalian baca, ya. Anak perempuan, jadi kalian tebak kira-kira ini sakitnya apa. Anak perempuan 8 tahun diantar ibunya datang ke puskesmas, keluhan nyeri telinga tiba-tiba pada telinga sebelah kanan yang dialami sejak tadi pagi. Riwayat demam tidak ada, riwayat keluar cairan dari telinga tidak ada, riwayat mengorek telinga anak di sangkal, riwayat batuk pilek tidak ada. Keluhan ini baru pertama kali dialami. Oke, saya mau dengar, coba dari ketua kelas dulu. Kira-kira kamu curiga pasien ini dari ulasan tadi yang saya bahas, kamu curiga pasien ini dia mengarah kemana, kemudian apa alasannya? Ayo, enggak apa-apa kalau salah, Dek. Tapi dok, menurut saya dok, serum obturans dok, karena mungkin dok ada penyumbatan dari kotoran telinga itu sendiri dok, tapi Penyumbatan, oke. Memang serumen menyumbat, tapi tidak ada kata sumbatan dari skenario ini. Jadi kamu coba analisis lagi berdasarkan skenario ini dengan kesimpulan diagnosis yang kamu simpulkan, yang kamu sebutkan. Jadi kamu cari benang merahnya, kira-kira di mana? Ayo, atau bantu yang lain. Ada mungkin opini yang lain, atau kamu bisa jelaskan alasannya. Ayo, Dek, jangan takut. Kita di sini belajar, ya. Jadi saya bilang di kuliah ini saya tidak memberikan materi karena kan kalian sudah dapat. Saya hanya ingin melihat kemampuanmu menganalisis. Ayo, jangan takut salah. Saya tidak akan marah. Ayo, masa tidak ada yang mau membantu? Kenapa kalian semua jadi penakut? Kalau kamu tidak mau ini membahas, saya melangkahi. Saya tidak mau juga kasih kalau kamu tidak mau memberikan alasanmu. Saya juga tidak mau membagikan ilmuku. Tapi Iya. dok, kalau saya corpus alenium dok. Kenapa, Dek, corpus allenum? Kenapa? Karena umurnya 8 tahun dok, baru tiba-tiba dok. Ada yang lain? Kalau corpus allenum, Dek, kalau kamu lihat dari skenario, harusnya disebutkan bahwa pasien memiliki riwayat, ya, memasukkan sesuatu ke dalam telinganya. Kemudian dari
skenario tidak disebutkan seperti itu. Kemudian tidak ada informasi tambahan yang mengarah ke adanya trauma, ya. Jadi corpus callosum itu bukan. Nah, coba kembali lagi serumen. Sebenarnya ini serumen sudah hampir benar, tapi alasanmu yang masih ini salah karena yang kamu sebutkan alasannya bahwa terjadi penurunan pendengaran tidak didapatkan di skenario. Jadi kira-kira apa yang mendukung ke sana? Ayo coba. Tabe dok, Ya, silakan Dek. tabe dok, iya terjadi menurutku dok, maaf kalau salah dok, kalau terjadi penumpukan serumen dok, karena jika terjadi peradangan seperti otitis itu maka akan ditemukan demam dok, sedangkan di skenario tidak ada demam dan tidak ada juga riwayat mengorek telinga dok. Tabe dok, mungkin itu saya dok. Jadi diagnosismu? Tabe dok, penumpukan serumen dok. Oke. Jadi ini gambaran pemeriksaan telinga ya, pemeriksaan fisik telinga. Nah, ini hasil pemeriksaannya. Jadi ini adalah gambaran serumen ya, serumen obturans. Nah, kalau kamu lihat dari skenario ini, kenapa dikatakan serumen ya? Kenapa kita curiganya ke arah serumen? Pertama, serumen obturans itu adalah kelainan di telinga luar. Kedua, serumen obturans adalah gangguan mekanik, bukan infeksi. Nah, pada skenario ini tidak didapatkan tanda-tanda infeksi ya. Tidak ada demam, tidak ada riwayat keluar cairan dari telinga atau otore ya. Riwayat batuk pilek tidak ada. Dan prevalensi ya usia yang terjadi ini adalah pada usia anak-anak, di mana usia anak-anak lebih rentan terjadi penumpukan serumen dengan keluhan salah satu gejalanya adalah penurunan pendengaran boleh disertai dengan nyeri ya. Nyeri karena akumulasi serumen yang mungkin sudah memadat ya, yang sudah memenuhi liang telinga, sehingga biasanya didapatkan pada anak-anak itu keluhannya adalah nyeri pada telinga tanpa disertai dengan tanda-tanda infeksi. Seperti itu, Alfa Kumair ya. Nah, kamu sudah benar, kamu bilang serumen obturans keluhannya penurunan pendengaran, tapi ya di skenario ini kan tidak disebutkan ada penurunan pendengaran, dan biasanya kalau pada anak-anak itu kita sulit untuk mengidentifikasi adanya penurunan pendengaran pada anak-anak atau tidak, karena biasanya anak-anak pun kalau sedang fokus main game atau bermain dipanggil pun kadang tidak dipanggil pun bukan tidak dengar, tapi dia malah lebih fokus ke perhatian yang lain. Seperti itu. Jelas deh sampai sini? Ada yang mau bertanya? Oke, saya lanjut ya. Oke, ini skenario yang kedua. Laki-laki 20 tahun datang ke poliklinik THT, datang dengan keluhan, keluar cairan dari telinga kiri, dialami sejak 2 hari yang lalu. Berawal dari gatal yang dirasakan, kemudian pasien mencoba mengorek telinga dengan cotton bud. Keluhan disertai dengan rasa nyeri, terutama bila pasien makan atau berbicara. Riwayat demam dan batuk pilek tidak ada. Nah, kira-kira kamu siapa yang mau memberikan opini? Kira-kira ini kemana? Tabe dok, Siapa dek yang bicara? tabe dok, Andira Biatula Dewi. Oh ya, Nabiatul ya. Tabe dok, menurutku dok, maaf kalau salah dok, otitis externa circumscripta dok, tabe dok. Kenapa? Karena yang pertama ada cairan berawal dari gatal, terus ada riwayat menggunakan cotton bud, terus apalagi disertai nyeri ketika makan atau berbicara, di mana sedangkan pengetahuan saya dok, kalau di circumscripta itu dok bakal ada nyeri secara spontan ketika membuka mulut dok, karena ada berhubungan pada temporomandibularnya dok. Jadi menurutku dok circumscripta dok, saya dok. Oh ya, oke. Oke, jadi boleh otitis eksterna circumscripta, boleh otitis eksterna diffus ya. Jadi ini gambaran contoh gambaran hasil pemeriksaan fisik telinga. Jadi didapatkan ada cairan di dalam liang telinga disertai membran yang bukan membran, meatus ya, atau dinding dari meatus acousticus externus yang hiperemis. Nah, biasanya kalau kita sudah bersihkan ini, bisa saja kita dapatkan ada furunkel ya, ada furunkel di daerah liang telinga, ataupun bisa juga tidak didapatkan. Jadi makanya saya lebih
saya hanya menggambarkan secara luas ya kejadian otitis eksterna, tidak menspesifikkan ini otitis eksterna sirkumskripta ataupun otitis eksterna diffus. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Oke. Nah, tadi adalah kelainan telinga luar. Ini adalah kelainan telinga tengah, di mana yang mungkin kalian sudah dapat materinya. Ada otitis media akut, ada otitis media supuratif kronik, ada otitis media efusi, otitis media tuberkulosis, atau otosklerosis. Nah, biasanya pada kasus-kasus ini tidak terdapat kelainan ya di murni. Kelainannya hanya berawal dari kafum timpani. Nah, perbedaan otitis media akut dengan kronik selain berdasarkan waktunya ya, kalau otitis media akut kejadiannya itu atau gejala yang berlangsung itu kurang dari berapa? 8 minggu ya, 8 minggu atau 2 bulan. Sedangkan kronik itu lebih dari 8 minggu atau 2 bulan. Nah, walaupun kondisinya OMSK atau otitis media supuratif kronik itu juga keluhannya tidak harus 8 minggu terus terjadi, tapi dia bisa hilang timbul. Nah, berbeda dengan otitis media efusi atau serosa, kalau akut dan kronik itu diserta keluhannya salah satunya adalah membran timpani yang perforasi ya, yang bocor. Walaupun otitis media akut ya terbagi atas 5 stadium, ada beberapa stadium yang gejalanya membran timpaninya atau genang telinganya mengalami perforasi. Kalau otitis media efusi tidak seperti itu. Jadi otitis media efusi membran timpaninya intak, tapi ada akumulasi cairan di belakang membran timpani yang dimana biasanya kita lihat gambarannya seperti gambaran gelembung cairan ya, atau kita sebutnya blue ear atau air fluid level untuk khasnya. Tapi membran timpani tetap intak. Keluhannya berbeda karena kalau otitis media efusi karena membran timpaninya intak, biasanya keluhannya lebih mengarah ke rasa penuh pada telinga. Pendengaran menurun, tapi dia lebih mengarah ke rasa penuh pada telinga karena cairan di belakang membran timpani yang menghalangi membran timpani bergetar. Mungkin kalian masih ingat ya fisiologi pendengaran, di mana gelombang bunyi yang masuk akan diteruskan melalui kanalis ya, acousticus externus, kemudian akan menggetarkan membran timpani. Nah, membran timpani tidak bisa bergetar karena ada cairan di belakang membran timpani, seperti itu. Jadi keluhannya biasanya rasa penuh pada telinga. Berbeda dengan akut dengan supuratif kronik. Kalau akut tergantung stadiumnya ya, mulai dari rasa nyeri pada telinga, rasa tidak nyaman, rasa penuh, sampai keluar cairan hingga penurunan pendengaran. Begitu juga dengan OMSK. Gejalanya hampir sama ya dengan otitis media akut, tapi yang membedakan adalah durasi dari gejalanya, kemudian dari hasil pemeriksaan fisiknya juga berbeda. Nah, untuk otitis media tuberkulosis, ini sebagai informasi tambahan saja, ada namanya otitis media tuberkulosis, biasanya disertai dengan penyakit TB ya, namanya saja tuberkulosis. Jadi perforasi atau gejala otitis media pada pasien yang menderita tuberkulosis, tapi pada pemeriksaan fisik biasanya pada fisik telinga ya atau pemeriksaan otoskopi didapatkan membran timpaninya perforasi, tapi perforasinya itu multiple perforasi. Jadi bedanya ya kalau akut atau kronik biasanya perforasinya cuma satu. Tapi kalau sebenarnya tuberkulosis itu membran timpaninya dia jebol berbolong-bolong, itu bedanya. Kemudian dari hasil kita biasanya lakukan pemeriksaan biopsi atau kultur kuman ya atau darah, biasanya kita dapatkan ada bakteri dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau otosklerosis sendiri keluhannya karena namanya sklerotik, jadi yang diserang adalah tulang-tulang pendengaran, osikula. Nah, kalian tahu kan osikula itu lokasinya di osikula itu letaknya di kafum timpani ya, di telinga tengah. Makanya dimasukkan dalam kelainan telinga tengah. Sklerosis ini biasanya karena dia menjadi sklerotik, akhirnya dia tidak bisa meneruskan bunyi ya, pendengaran yang berasal dari membran timpani. Harusnya diteruskan di tulang-tulang pendengaran, tapi karena tulangnya sklerotik, akhirnya terhenti di situ. Makanya keluhannya biasanya dengan penurunan pendengaran. Dan biasanya otosklerosis ini harus dilakukan pemeriksaan, ada namanya pemeriksaan timpanometri untuk menilai apakah memang yang bermasalah itu tulangnya atau membran timpaninya atau kafum timpaninya.
Tuh. Oke, saya masuk. Ada pertanyaan sampai sini, Dek, untuk masing-masing penyakit? Saya rasa tidak ada ya. Jadi kita masuk ke skenario. Nih, kamu baca skenario-nya. Anak laki-laki 7 tahun diantar ibunya ke puskesmas dengan nyeri pada telinga sebelah kiri dialami sejak tadi malam. Pasien sangat gelisah dan tidak bisa tidur. Riwayat demam ada 2 hari yang lalu. Riwayat batuk pilek ada sampai saat ini. Keluhan baru pertama kali dialami. Nah, kira-kira apa? Mengarah ke mana ini? Ayo, ayo, ayo. Tapi dok, otitis media akut dok. Kenapa, Muhammad Indar? Tapi dok, karena pasien berusia 7 tahun dan juga ini ada batuk dan pilek dok. Untuk gejala sendiri untuk Oma itu batuk dan pilek dok. Oke, kalau saya tanya kira-kira stadiumnya, kira-kira stadium apa ini? Kira-kira sebenarnya kita harus bisa menilai stadium itu ketika kita melakukan pemeriksaan fisik. Tapi kalau misalnya hanya seperti ini informasi yang kamu dapatkan, kamu hanya bisa mengira-ngira. Kalau bukan stadium ini. Kira-kira apa? Stadium mana ini? Kalau dia keluhan nyeri, sudah benar otitis media akut. Tapi lebih spesifik lagi, kira-kira stadium apa ini? Tidak apa-apa, sebut saja deh. Kita belajar sama-sama ya. KB dok, stadium oklusi dok. Tapi dok, stadium perforasi dok. Saya diagnosisnya dok, otitis media akut stadium supurasi dok. Oke. Jadi ini stadium supurasi ya, di mana kita lihat gambaran membran timpaninya bombans ya. Bombans, hiperemis, kemudian tampak akumulasi ya, akumulasi sekret ya, atau cairan di belakang gendang telinga. Tapi membran timpaninya belum perforasi. Nah, kenapa saya katakan otitis media akut? Nah, tadi temanmu sudah benar bahwa karena pasien mengalami keluhan nyeri, ya itu yang pertama, dan terdapat riwayat batuk pilek. Jadi otitis media akut itu dia harus ada riwayat ya infeksi saluran napas bagian atas, dan di skenario dikatakan ada riwayat batuk pilek. Kemudian ada riwayat akut ya, gejala akut itu demam. Demam 2 hari disertai nyeri. Nah, tapi tidak ada riwayat keluar cairan dari telinga, belum ada ya, belum ada otore. Jadi disimpulkan bahwa membran timpaninya ini belum perforasi karena belum ada otore, tapi ada riwayat batuk pilek disertai demam, kemudian nyeri yang paling khas adalah ada keluhan yang paling khas adalah nyeri. Jadi diagnosis yang benar adalah otitis media akut stadium supurasi. Jadi itu adalah jawaban yang benar. Kenapa dikatakan otitis media akut? Selain itu, selain keluhan tadi, kalian baca, keluhan baru pertama kali dialami. Jadi keluhan baru pertama kali dialami ini berarti masih penyakit ya atau gejala yang baru, belum pernah berulang, dalam artian masih dalam kategori akut. Ya belum. Jadi membedakan akut dan kronik, biasanya kronik sudah pernah mengalami gejala yang sama sebelumnya, kemudian ada fase sembuh, kemudian terjadi gejala yang sama berikutnya. Tapi kalau akut tidak seperti itu.
Oke, sampai sini jelas? Atau ada yang mau ditanya, Dek? Oke, saya lanjut ya. Kemudian skenario berikutnya. Perempuan 35 tahun, datang ke poli dengan keluhan keluar cairan dari telinga kanan. Dialami sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan ini dirasakan sering berulang sejak usia sekolah, kemudian terdapat penurunan pendengaran juga dirasakan disertai dengan telinga berdengung. Nah, kalau ini, siapa yang mau mengemukakan pendapat? Tapi dok, saya dok awal fajar dok. Oh ya, silakan Dek. Tapi dok, dari skenario di mana untuk gejala khasnya itu, untuk dari skenario itu keluar cairan dari telinga kanan yang dialami sejak 2 minggu yang lalu, di mana keluhan ini dirasakan sering berulang sejak usia sekolah. Penurunan pendengaran juga dirasakan disertai telinga berdengung. Tapi dok, mungkin dari saya dok, ini bisa mengarah ke otitis media superatif kronik dok, karena dapat kita ketahui bahwa di mana ini keluhannya ini sering berulang sejak usia sekolah, yaitu hilang timbul yang di mana 2 minggu yang lalu di usia 35 tahun baru dirasakan, baru berarti sudah lebih dari di mana perbedaan dari otitis media akut dan superatif kronik itu dari durasinya, di mana untuk otitis media superatif kronik itu lebih dari 2 bulan dok. Tapi dok. Oke, jadi ini sudah jelas ya, diagnosisnya mengarah ke otitis media superatif akut, kronik, di mana keluhannya ini sudah dirasakan berulang sejak usia kecil, usia sekolah. Tadi yang saya katakan ya, bahwa MSK walaupun dikatakan keluhan otore dan gangguan pendengarannya itu bisa berlangsung ya lebih dari 8 minggu atau 2 bulan, namun kejadiannya boleh terus-menerus, boleh juga hilang timbul. Sedangkan pada kasus ini sudah dimulai dari sejak usia sekolah, usia kecil. Berarti sudah melewat ya dari 8 minggu. Kemudian ada keluhan lain disertai dengan penurunan pendengaran dan telinga berdengung. Seperti itu. Oke, saya rasa jelas ya. Nah, ini hasil pemeriksaan fisiknya. Jadi kalau kamu tadi tidak bisa menjawab, saya kasih lihat gambaran pemeriksaan fisik telinganya, di mana didapatkan membran timpani ada perforasi, kemudian disertai dengan sekret ya, cairan yang keluar dari telinga tengah yang sifatnya mukopurulen. Tuh, ini mengarah ke otitis media superatif kronik. Oke, jelas ya sampai di sini. Ya, saya lanjut lagi skenario berikutnya. Perempuan 25 tahun datang ke klinik dengan keluhan pendengaran berkurang pada telinga kanan sejak 2 hari yang lalu disertai rasa penuh dan telinga berdengung. Riwayat demam tidak ada, tapi ada riwayat batuk pilek 1 minggu yang lalu. Riwayat korek telinga di sangkal. Kira-kira mengarah kemana? Tapi dok, izin jawab dok. Ya, siapa ini? Siapa dek? Tapi dok, nama Angga Palindrongi dok. Oke, silakan. Tapi dok, untuk dari pendapat saya dok, diagnosis dari skenario ini yaitu otitis media efusi dok. Kenapa? Apa alasannya? Karena di skenario didapatkan keluhannya pasien ini dok. Keluhannya disertai rasa panas pada telinga berdengung dok. Apalagi? Dan pendengarannya berkurang dok. Hanya itu saja. Kalau pendengaran berkurang dengan telinga berdengung bisa juga pada serumen obturans, bisa juga. Penumpukan serumen bisa. Otitis media bisa. Tapi dok, adanya rasa penuh di telinga dok. Oke, apalagi? Apalagi dek? Tapi dok, tidak ada tanda infeksi dok, tapi. Terus? Apalagi? Nah, ini hasil pemeriksaan fisiknya ya. Jadi sudah benar otitis media efusi ya.
Jadi tadi yang saya katakan otitis media efusi itu adalah kelainan di telinga tengah tanpa adanya perforasi membran timpani disertai dengan adanya penumpukannya akumulasi sekret di belakang membran timpani. Nah, keluhannya yang khas adalah rasa penuh ya atau penurunan pendengaran disertai telinga berdengung. Tapi yang jadi catatan karena akumulasi cairan ini tidak terjadi begitu saja. Biasanya dia didahului dengan adanya riwayat infeksi saluran napas, batuk pilek. Jadi di sini ada riwayat batuk pilek 1 minggu yang lalu. Nah, yang harus diperhatikan, biasanya kita tanyakan riwayat batuk pilek 1 minggu yang lalu ini, apakah masih berlanjut sampai sekarang atau sudah sembuh. Walaupun sebelumnya menderita seperti ini, apakah ditanyakan minum obat atau tidak untuk meredakan gejala tersebut. Karena biasanya pasien-pasien dengan otitis media efusi seperti ini, kadang minum obat tapi tidak teratur atau dosis tidak sesuai. Sehingga cairan yang harusnya bisa hilang dengan obat ini terakumulasi di dalam kafum timpani atau telinga tengah karena adanya saluran yang menghubungkan hidung bagian posterior ya nasofaring dengan telinga tengah. Nah, saluran apa itu, Dek, namanya? Tuba eustasia, Dok. Nah, ya, tuba eustachius ya. Nah, mungkin kalian masih ingat kuliah saya. Jadi tuba eustachius itu fungsinya sebagai proteksi, ventilasi, dan drainase. Nah, pada saat terjadi ISPA, fungsi tuba eustachius ini tidak berjalan, makanya terjadi migrasi cairan dari hidung ya, dari kafum nasi ke telinga bagian tengah seperti itu. Oke, jadi sudah benar ya otitis media efusi, tapi tadi alasannya belum lengkap deh. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi ini beberapa penyakit telinga dalam, ada BPPV, labirintitis, Meniere's disease, ototoksik. Saya tidak perlu menjelaskan lagi karena saya rasa sudah ini ya baru-baru ya, baru kuliahnya baru beberapa hari yang lalu. Jadi persamaan dari beberapa penyakit ini masing-masing memiliki keluhan vertigo atau pusing berputar, kecuali ototoksik. Kalau ototoksik biasanya hanya disertai dengan penurunan pendengaran pada nada tinggi, kemudian disertai dengan telinga berdengung, kemudian ada riwayat konsumsi obat-obatan dalam jangka waktu lama, di mana obat-obatan tersebut efek sampingnya adalah merusak organ dalam telinga, biasanya itu ototoksik. Mungkin kalian baca ya sendiri ototoksik itu biasanya karena ada riwayat konsumsi obat-obatan. Contohnya misalnya obat-obatan obat-obatan salah satu jenis obat-obatan TB ada itu yang sifatnya ototoksik. Jadi biasanya dokter pun mau konsultasi ke dokter THT terkait pasiennya yang akan mengkonsumsi obat-obat TB karena mereka tahu bahwa ada beberapa obat TB yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran tipe saraf, sehingga dikonsultasikan terlebih dahulu bagaimana pada kondisi pendengaran pasien saat ini. Apalagi terapinya sudah berjalan, misalnya sudah berjalan 2-3 bulan, apakah masih bisa obatnya diteruskan atau harus dihentikan atau diganti karena sudah mengganggu pendengarannya, itu pertama. Kedua, ada obat-obatan anti malaria juga yang sifatnya ototoksik. Ada juga antibiotik yang sifatnya ototoksik. Nanti kalian baca sendiri ya. Nah, untuk BPPV, labirintitis, dan Meniere's disease hampir sama keluhannya. Yang pertama ada pusing berputar ya atau vertigo, tapi lihat dulu pencetusnya. Vertigo ini terjadi apakah karena adanya perubahan posisi, apakah karenanya ada infeksi, atau karena adanya hidrops, akumulasi cairan di telinga dalam. Itu Meniere's disease. Jadi kalian nanti coba kalian analisis ya. Saya kasihkan skenario, kalian analisis ini mengarah kemana. Oke. Kalian baca skenarionya. Perempuan 30 tahun datang dengan keluhan pusing berputar, dialami tiba-tiba 30 menit yang lalu, keluhan disertai dengan mual dan muntah. Terdapat riwayat keluar cairan dari telinga kiri. Pada pemeriksaan fisik didapatkan membran timpani sebelah kiri perforasi disertai adanya sekret yang mukopurulen. Kira-kira ini mengarah kemana? Tapi dok, Meniere's disease dok. Meniere, kenapa Meniere, Dek? Apa alasannya?
Tapi dok, untuk pendapat saya sendiri dok, saya lihat ininya dok, keluhan bisa terdapat riwayat keluar cairan pada telinga kirinya dok. Apakah Menier itu ada riwayat otitis media atau tidak? Coba kamu ingat dulu. Kalau kamu ikut kuliah saya kemarin, harusnya kamu tahu. Menier itu apa triasnya, apa gejalanya, ada yang lain, opini yang lain, Dek? Tapi dok, labirintitis dok. Rizka, labirintitis. Kenapa, Dek? Kamu jelaskan. Tapi dok, ini karena ada keluhan mual muntah, kemudian ada ini riwayat keluar cairan dari telinga kiri, berarti dia ada perforasi dok. Kemudian ini ada perforasi, kemudian sekretnya mukopurulen dok, berarti dia pernah ada riwayat otitis media dok. Tapi dok. Oke. Jadi ini benar ya, ini Angga, ini labirintitis. Kenapa? Labirintitis gejalanya itu ada riwayat vertigo atau pusing berputar. Tapi pusing berputarnya ini, vertigonya ini akibat komplikasi dari otitis media. Ya, jadi kemarin kuliah saya katakan bahwa labirintitis itu biasanya terjadi didahului dulu dengan penyakit infeksi telinga, biasanya otitis media. Jadi labirintitis adalah komplikasi dari otitis media. Dan seperti inilah kasus yang biasa terjadi dari labirintitis. Vertigo yang disertai dengan boleh disertai mual dan muntah, boleh juga tidak. Kemudian ada riwayat keluar dari cairan dari telinga kiri. Nah, riwayat keluar cairan dari telinga kiri ini harus kita cari tahu apakah otorenya ini dari telinga luar berbeda ya, atau penyakit lainnya tidak bersamaan dengan labirintitis atau ada kaitannya dengan labirintitis. Ternyata pada pemeriksaan fisik didapatkan ya ternyata cairan atau otorenya ini keluar dari kavum timpani yang menandakan di mana kita melihat bahwa memang membran timpaninya perforasi disertai dengan sekret. Tuh. Jadi ini mengarah ke labirintitis. Oke, Rifka sudah betul ya. Angga sudah mengerti, Dek? Tapi iya dok. Oke, lanjut. Ada lagi, Dek, yang mau bertanya? Sebelum saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Skenario kedua. Ini tinggal 2 skenario, baru kita selesai. Oke. Laki-laki 40 tahun, ke rumah sakit, datang dengan keluhan pusing berputar. Dialami sejak 30 menit yang lalu, disertai mual muntah. Keluhan ini diawali ketika pasien bangun dari tidur dan akan berdiri. Telinga berdengung ada, tidak terdapat keluar cairan dari telinga. Pada pemeriksaan fisik telinga didapatkan membran timpani intak. Nah, kira-kira apa nih? AB dok. Oke, silakan Andi Rahmantika. BPPV dok. Kenapa? Karena ini dok yang paling khas itu ada dipengaruhi karena perubahan posisi pasien bangun dari tidur dok. Oke, apalagi? Kemudian ini dok waktunya juga dok sekitar kurang dari atas sampai 30 ada juga telinga berdengung serta membran timpaninya intak dok. Oke, jadi ini BPPV ya, jadi sudah jelas khasnya ya, ada perubahan posisi, kemudian kamu untuk menyingkirkan diferensial diagnosis yang lain, seperti labirintitis dengan penyakit yang lain, kamu harus cari tahu apakah ada pencetus atau tidak, ada infeksi telinga atau tidak, tapi kan tidak didapatkan ya, pada pemeriksaan fisik telinga, membran timpani intak, tidak ada riwayat otore, jadi betul-betul hanya pencetusnya adalah perubahan posisi disertai dengan telinga yang berdengung. Kemudian untuk durasinya 30 menit yang lalu, ini kamu tadi agak bingung ya, ini 30 menit yang lalu, tapi di sini tidak jelas deh, apakah ini 30 menit yang lalunya, apakah dia terus-menerus terjadi dalam 30 menit yang lalu, atau terjadi memang 30 menit yang lalu, tapi saat ini sudah tidak pusing. Seperti itu ya, jadi tetap namanya ini hanya skenario, butuh informasi tambahan melalui anamnesis yang lengkap ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini apa diagnosis pastinya, tapi hanya diagnosis sementara yang bisa kita jadikan diferensial diagnosis
nanti dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik. Seperti itu. Oke, jelas deh sampai sini. Jadi ada nih gambaranmu tahu kalau ada skenario seperti ini, karena soal-soal ujian nanti akan berupa skenario. Kalau dari THT itu biasanya kita soal ujiannya berupa skenario, nanti kamu analisis kira-kira ini penyakitnya apa, kemudian dari penyakit kamu bisa tahu kan kira-kira penanganannya bagaimana. Nah, karena kalau kamu salah mendiagnosis, otomatis terapimu salah. Seperti itu. Oke, skenario terakhir sebelum saya akhiri. Oke. Perempuan 48 tahun, datang dengan keluhan, pusing berputar yang dirasakan berulang sejak 6 bulan yang lalu dan membaik bila meminum obat. Keluhan disertai dengan telinga berdengung dan penurunan pendengaran yang bersifat fluktuatif, terutama di nada rendah. Pada pemeriksaan fisik, telinga didapatkan membran timpani intak. Ayo. Siapa yang mau? Ahmad Wirawan. Oke, silakan. Oke. Jadi ini lebih mengarah ke meningitis ya. Tadi ada triasnya, seperti yang Wirawan katakan, ada penurunan pendengaran yang terutama di suara kecil atau nada rendah, kemudian ada vertigo yang sifatnya berulang ya, episodik, kemudian ada telinga berdengung. Terus pada pemeriksaan fisik tidak didapatkan tanda-tanda infeksi. Jadi ini mengarah ke meningitis. Oke. Jadi inilah gambaran skenario yang kalian mungkin bisa ini ya, bedakan masing-masing penyakit. Ada otitis eksterna, otitis media, ataupun kelainan di telinga dalam. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dek? Ini hanya mendiagnosis saja ya, tapi tetap kamu harus nanti tahu penanganannya. Karena saya tidak bahas di sini terapi tetap mengikut dari diagnosis dasar yang kamu simpulkan. Nah, sebenarnya ada kurang deh untuk ini. Sebenarnya saya harus buat lagi, saya lupa tadi buat skenario buat kasus hidung ya. Tapi biasanya kalau kasus sedikit, kalau kasus-kasus gangguan penghidu itu biasanya sinusitis, rhinosinusitis ya, kemudian polip sinonasal, paling hanya seperti itu buat itu. Oke, insya Allah hari Senin ya, kalian akan kuliah pakar, pleno. Usahakan karena kemarin itu skenarionya adalah memang skenario baru tahun ini dipakai, tahun lalu skenarionya berbeda, tahun ini juga berbeda dan terintegrasi ya dengan Islam Kemuhammadiyaan. Jadi saya harap kalian bisa betul-betul memahami apa maksud dari skenario ini dan dapat dapat mengaplikasikannya ya dari sisi-sisi keislaman. Misalnya, bagaimana kita hukumnya mengorek telinga, apakah diperbolehkan atau tidak, kira-kira kalau dilemanya di mana, kemudian memberi salam, ya kalian kan tahu kalau untuk memberi salam itu sebenarnya kalau kita diberi salam ya harus dibalas, tapi bagaimana kalau kondisinya seperti itu, bagaimana kalau dalam suatu majelis hanya ada satu mungkin yang tidak mendengar, tapi yang lain sudah mewakilkan menjawab salam, itu hukumnya bagaimana? Dalam sama prinsipnya dengan berwudu ya. Jadi kamu harus cari tahu itu. Itu adalah tugas kita dan itulah yang membedakan kita dengan
fakultas kedokteran dari universitas yang lain. Oke? Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Sebelum saya akhiri. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktunya, Dek. Saya mohon maaf mengganggu hari Sabtu kalian. Semoga materi tadi ini bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi informasi tambahan ya buat nanti kalian pada saat pleno atau pada saat bekal kalian untuk ujian nanti. Terima kasih banyak, Dek. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Ya, makasih, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok.